Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bareng saya Wahyudi Krisdianto di sini. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan ke-14 dan 15, ya pertemuan 13 itu dibahas oleh teman saya. Soalnya ya sama kayak sama kayak video-video kemarin ya. Itu kita di pertemuan 13 itu buat data JSON aja. Nah, untuk 14 dan 15 ini bagian saya yang mana saya diharuskan untuk membuat aplikasi mobile CRUD yang menampilkan tabel, admin, buku, dan anggota. Di sini hanya untuk menampilkan ya. Jadi berikut saya akan jelaskan. Nah, di sini ini adalah file PHP-nya untuk menampilkan untuk mengcrude data ya. Ada view buku, view admin, dan view anggota. Nah, ini view aja yang saya tampilkan sekarang. Lalu selanjutnya ini adalah database-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti saya bakal cantumin aja di dalam kolom deskripsi untuk datanya ini, biar kalian tinggal copy aja ke dalam proyek kalian. Lalu kita coba aja melakukan get ya, karena CRUD itu kok nggak karena apa ya namanya, kalau misalkan kita mau menampilkan data CRUD itu pasti kita menggunakan metode get ataupun post. Nah, biasanya sedikit informasi ya. Biasanya get itu digunakan untuk menampilkan data. Untuk menampilkan data biasanya bisa juga sih untuk insert data, tapi biasanya untuk menampilkan data itu pakai get, dan untuk menginsert data itu menggunakan post untuk biasanya. Tapi untuk beberapa kasus itu kita bisa aja pakai get ini untuk insert data, tapi keamanannya itu kurang terjaga lah karena dia tampil di URL. Bayangin aja kalau misalkan kalian misalkan kalian melakukan misalkan kita ke youtube.com ya, youtube.com. Terus kalian mau login nih, misalnya login, username-nya misalkan halo gitu, gmail.com gitu ya. Terus ini spasi ya, anggaplah seperti itu. Terus passwordnya apa, bayangin tuh, masa password ditaruh sini, ntar orang bisa lihat kan, dan ini nggak aman karena bisa terlacak dan juga bisa diambil di dalam ya nggak usah saya jelaskan juga sih untuk ini karena akan membuang-buang waktu juga. Langsung aja kita menggunakan metode get untuk pertama kalinya. Oh iya, sebelum itu pastikan dulu Laragon. Kalau saya di sini pakai Laragon ya. Jadi kalau misalkan kalian masih pakai Exam, silahkan aja karena mungkin berbeda. Nah, tapi untuk penjelasan ini nanti sama ya. Karena saya menggunakan Laragon itu biar di PHP-nya itu bisa lebih mudah diupdate. Ini bisa diubah sesuka hati. Kalau misalkan Exam itu kan udah include ya, udah satu paket semuanya. Jadi agak ribet buat saya. Lalu MySQL-nya bisa dipilih nih, kita mau pakai PHP, MyAdmin, atau Heavy SQL, atau sejenisnya ini. Bisa kita tambahin sendiri gitu. Tuh. Kita juga bisa ganti ya. Ini misalkan kita nggak mau pakai MySQL, kita ganti misalnya jadi apalah gitu. Atau ini kita bisa buat cepat juga nih. Bisa bikin WordPress cepat, Drupal Laravel tuh. Keren kan, bisa bikin Laravel. Kode editor juga bisa sih, asalkan kita tambahin manual. Dan udah, nggak usah kita jelasin juga tentang Laragon, ini masih baru sih emang, tapi ini udah powerful banget untuk saat ini. Oh ya, dari tadi nggak jadi ya. Oke, langsung aja kita daripada di sini kita langsung aja di ini aja. Localhost. Terus nama aplikasi kita adalah Pustaka Login, tapi kita nggak pakai loginnya, kita pakai CRUD. CRUD itu maksudnya apa nih dia, nama file kita.
Kita buka file rootnya. Lalu di sini ada operasi ya, operasi zebra enggak, operasi sama dengan misalkan kita mau view buku. Nah ini ya udah tampil ya, tuh dia view buku, operasi view buku. Nah ini kita pindahin aja biar tampilannya lebih enak dilihat. Kita pakai Postman. Bukan produk itu ya, cuci muka Postman itu. Maksudnya kita pakai aplikasi ini Postman. Nah ini dia tampilannya, view buku. Lalu ada lagi view admin. Dan terakhir ada view anggota. Nah, yang saya jelaskan di Postman ini view aja ya, soalnya kalau misalnya kita insert dan sejenisnya itu mungkin agak ribet. Bukan ribet sih, ngeri datanya bermasalah aja karena ya seperti yang kita tahu ya. Mungkin ada yang beberapa juga nggak tahu, tapi kebanyakan ini pasti yang nonton ini adalah kaum Nusa Mandiri ataupun BSI. Iya, udah ketebak lah. Sorry, ini PHP admin. Kebanyakan bercanda jadi nggak serius, tapi kayak saya serius sekarang. Nah, jadi ini kayak misalnya usernya, kalau misalnya kita ada perubahan, ini berbahaya sekali, soalnya nanti nggak bakal bisa login ataupun misalnya kategori ada bukan kategori, tapi kalau misalnya buku ada penambahan, nanti mungkin ada error di aplikasi ini. Ya, saya nggak mau nanggung resiko itu, jadi ya langsung aja saya jelaskan di Java-nya. Ini adalah aplikasi kita ya, aplikasi Android ini kita pakai bahasa Java, bukan Kotlin ataupun bahasa sejenisnya yang mungkin ada. Oke, ini deh. Ini mana activity kita, lalu ada buku, anggota, dan admin. Lalu untuk view-nya ini ada ini dia, activity anggota, lalu ada activity admin, lalu yang terakhir ada activity main. Jadi dia tampilannya. XML itu adalah tampilan, lalu yang berekstensi .java itu adalah ya aplikasi kita lah gitu, bahasa sederhananya biar kalian mengerti. Nah ini kita tinggal ubah aja ya dari purpose kategori yang kemarin. Kita tinggal view, cari maksudnya find apa datanya yang kita cari, lalu replace dengan kalimat apa gitu. Ini udah sebelum ini udah saya sediakan tuh, bukan sediakan tapi sebelumnya udah saya cari, sebelumnya saya tindih gitu. Oke, tanpa basa-basi aja kita langsung run aplikasi kita. Mungkin nggak banyak dari kalian yang mau nonton sampai habis itunya. Oke, ini kita ini dia aplikasinya. Kita run ulang. Oke, ini berarti ini masih yang terbaru ya aplikasi yang dijalankan. Nah, jadi di sini aplikasinya ini tampilannya seperti ini: ID, judul buku, kategori pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, bla bla bla, dan juga bisa edit dan juga delete. Nah, tambah buku juga bisa tuh. Oke, ini biar kita nggak usah utak-atik. Lalu ada admin. Ini dia kelompok saya disaktif. Dan untuk admin dan anggota ini tampilannya sama ya, jadi nggak ada tambahan, edit dan delete. Oke, kalian bisa lihat aja nanti di di GitHub saya, nanti saya terangkan nanti saya sisipkan di deskripsi ya. Nah, ini adalah kelompok saya, kita berkelompok 5 orang, tapi ya oke lah, nggak usah dibanyak jelasin juga. Oke, mungkin cukup lah ya, kita nggak usah jelasin anggota karena tampilannya itu sama seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga udah buang-buang kota pada video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian kalau misalkan ini berguna. Terima kasih sudah menonton. Thank you guys.